Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di channel belajar matematika bersama Bu Sani. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang soal latihan PTS 1 SMP kelas 8 pelajaran matematika, yaitu pola bilangan dan relasi fungsi. Oke, kita belajar bersama ya. Dimulai dari nomor 1. Oke, di sini kita lihat bahwa untuk pola bilangan 8, 14, 20, dan 26 sampai 23 itu ternyata selalu menambah bilangan yang sama, yaitu 6. Ini selalu menambah 6, ini juga selalu menambahkan 6. Sehingga rumus pola bilangannya, karena nambahnya bilangan yang sama, ini termasuk pola aritmatika ya. Dimana untuk pola aritmatika ini, dia rumus UN-nya adalah A plus N-1 dikali B. A-nya suku pertama adalah 8, kemudian ditambah N-1 kita tetap, bedanya ini adalah 6. Sehingga kita kalikan ya, perkalian dulu, 6 kali N jadi 6N, min 1 kali 6 adalah min 6. Ini N-nya nggak ada temennya ya, sehingga di depan 6N, kemudian konstantanya 8 kita tambahkan dengan negatif 6 sehingga diperoleh 2 ya. Untuk rumus pola bilangan ini adalah 6N plus 2. Diketahui suku pertama. Di sini ada keterangan suku pertama adalah 9. Kita tulis ya. A adalah 9. Kemudian suku ke-22 adalah 93. U22 adalah 93. Tentukanlah beda. Nah, ini beda adalah B-nya ya. Pada barisan aritmatika berlaku rumus UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Kita masukkan informasi A yaitu 9 dan informasi suku ke-22. Kita masukkan suku ke-22 adalah 93, di mana A-nya ini akan kita masukkan di sini 9 ya. Jadi untuk rumus suku ke-22 itu setara dengan A plus 22 kurangi 1 kali B. Ya, ini sama dengan 93. Hanya kita masukkan 9 tambah 22 kurangi 1 itu 21 dikali B. Nah, ini B-nya yang akan kita cari ya. Nah, di sini kita punya positif 9. Supaya positif 9 di sebelah kiri hilang, maka kita akan kurangi dengan 9. Maka yang ke sebelah kanan juga kita kurangi dengan 9. Sehingga diperoleh 21B di ruas kiri sama dengan 93 kita kurangi 9 itu adalah 84 ya. Oke, setelah 21B sama dengan 84, B-nya berarti 84 kita bagi dengan 21 ya. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 4 seperti itu. Berikutnya soal ketiga. Diketahui pola bilangan 42, 34, 26, 18, dan seterusnya. Tentukan suku ke-25 barisan aritmatika tersebut. Ingat, untuk pola barisan aritmatika itu rumusnya adalah UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Ya, A adalah suku pertama, kita peroleh di sini 42 ya. Kemudian karena di sini yang diminta adalah suku ke-25, ini bisa kita tulis U25 sehingga kita masukkan N-nya ini adalah 25. 25 kurangi 1 dikali. Nah, beda ini kita akan cari ya. 42 menjadi 34, ternyata itu dikurangi ya. Dikurangi 8. Nah, atau ditambah negatif 8. Ini juga dikurangi 8, selalu berkurang 8 sehingga kita tuliskan di sini B-nya adalah negatif 8 ya. Negatif 8. Oke, ingat ada perkalian, ada kurung, kita kerjakan yang kurung terlebih dahulu.
25 dikurangi 1 adalah 24 dikali negatif 8 ya. Kita hitung perkaliannya dulu. 24 dikali negatif 8 adalah negatif 192 ya. Ya. Kemudian 42 ditambah negatif 192 sama saja 42 kita kurangi 192 sehingga diperoleh negatif 150 ya. Ini jawabannya ya. Next, soal yang keempat. Diketahui barisan aritmatika dengan suku kelima adalah 7 dan suku ke-8 adalah 13. Tentukan suku ke-20. Nah, di sini kita bisa hitung menggunakan rumus barisan aritmatika ya. Ketika UN sama dengan A plus N-1 dikali B, maka ketika U5 sama dengan 7, ini setara dengan A plus, ini kita masukkan 5 ya. 5 kurangi 1 itu adalah 4B. Nanti bisa kita peroleh A plus 4B adalah 7. Kemudian untuk informasi suku ke-8, kita peroleh A plus 8 kurangi 1 kali B sama dengan 13. 8 kurangi 1 sama dengan 7 ya. Nah, kemudian kita kurangi seperti ini. Nah, A dikurangi A habis 0, 4B dikurangi 7B kita peroleh negatif 3B, 7 dikurangi 13 kita dapat negatif 6. Sehingga untuk B-nya kita peroleh negatif 6, kita bagi dengan negatif 3 diperoleh bedanya adalah 2 ya. B sudah ketemu, tinggal kita cari A-nya. Kita pakai persamaan pertama saja. Di sini kita tulis A plus 4B sama dengan 7. A ditambah 4 kali B-nya kita masukkan 2. Di sini 2 sama dengan 7. A ditambah 4 kali 2 itu hasilnya 8 sama dengan 7. Supaya 8 di kiri habis, kita kurangi 8 di kedua ruas ya. Sehingga kita peroleh A sama dengan 7 kurangi 8 adalah negatif 1. Ini A-nya sudah ketemu, B-nya juga sudah ketemu. Kita masukkan untuk rumus suku ke-20. U20 sama dengan A plus 20 kurangi 1 kali B ya. 20 dikurangi 1 adalah 19B. Kita masukkan tadi A-nya adalah min 1. Kemudian ditambah 19 dikali B-nya adalah 2 ya. Ada perkalian, ada penjumlahan, kita kerjakan perkaliannya terlebih dahulu. 19 kita kalikan 2 diperoleh 38. Sehingga 38 dikurangi 1 adalah 37. Nah, ini dia. Jadi kita peroleh suku ke-20 adalah 37. Seperti ini ya. Next kita ke nomor 5. Jika diketahui rumus suku ke N barisan aritmatika UN sama dengan 8N-5, tentukan selisih antara suku ke-23 dan suku ke-11. Ya, kita hitung dulu nih suku ke-23 berapa dan suku ke-11 berapa ya. Dengan cara kita masukkan ke rumus yang diketahui nih. Kita tahu UN-nya adalah 8N-5, sehingga ketika kita akan mencari suku ke-23, kita ganti saja N-nya dengan 23. 8 dikali 23, kita kurangi 5. 8 dikali 23 itu kita peroleh 8 kali 3, 24, itu nyimpen 2 ya. 8 kali 2, 16, ditambah 2, jadi 18. Kemudian kita kurangi 5. Nah, sehingga diperoleh 179. Untuk suku ke-11, kita masukkan di rumus ini N-nya adalah 11. 8 dikali 11 dikurangi 5. Kerjakan perkalian dulu. 8 kali 11, 88. Kita kurangi 5 diperoleh 83. Karena yang dicari adalah selisih, langsung kita kurangi ya.
Nah, 9 kurangi 3 adalah 6. 17 kita kurangi 8 adalah 9. Sehingga diperoleh selisih antara suku ke-23 dikurangi suku ke-11 adalah 96. Next, nomor 6. Di dalam sebuah aula terdapat 25 baris kursi. Jika pada baris pertama terdapat 12 kursi, pada baris selanjutnya selalu bertambah 3 kursi. Nah, ini penambahannya ya. Untuk baris pertama, berarti ini suku pertamanya ini 12 ya. Kita tulis yang diketahui. Kemudian ada 25 baris, ini N-nya ya. Jadi diketahui N-nya adalah 25, suku pertamanya adalah 12, kemudian bedanya itu nambah-nambahnya 3. Jumlah seluruh kursi. Nah, kalau jumlah bukan UN lagi ya, ini tapi merupakan rumus SN. Kita ingat kembali rumus SN barisan aritmatika, karena tadi selalu nambah sama ya, 3. Itu adalah N per 2 dikali 2A plus N-1 dikali B. Karena ada 25 baris, kita cari S25. Ini 25 kita bagi 2. 2 kali suku pertamanya adalah 12. Ditambah 25 kurangi 1 dikali bedanya 3. Ingat, ada kurung kerjakan terlebih dahulu. Ya, ini ada perkalian, boleh dikerjakan dulu 24. 25 kurangi 1 adalah 24, kita kalikan 3. Ya. Kemudian 24 kita kalikan dulu dengan 3 yang ini ya. Kita peroleh 72. Kemudian kita tambahkan ya. 24 dengan 72 kita peroleh 96. Nah, ini kita sederhanakan saja dulu nih, 96 kita bagi dengan 2 ya. Kita peroleh 48 sehingga hasilnya adalah 25 kita kalikan dengan 48 ya. Kita peroleh 1200 ya, 1200 ya. Kursi ya. Nah, jadi total pada aula tersebut ada 1200 kursi. Next, soal yang ke-7. Diketahui barisan geometri 4, 12, 36, dan 108. Nah, di sini kita tahu suku pertamanya 4 ya. Kemudian suku keduanya adalah 12, suku ketiganya 36, suku keempatnya adalah 108. Yang ditanyakan adalah suku ke-7. Nah, ini bisa langsung kalian kerjakan ini. Ini selalu dikali berapa ya bilangannya? Nah, selalu dikali 3. Berarti kita kalikan 3 sekali lagi. Sehingga diperoleh 324. Kita kalikan sekali lagi sehingga diperoleh 972. Kita kalikan sekali lagi sehingga kita peroleh, ini kita kalikan 3. Nah, hasilnya 6, ini 21, nyimpen 2, kemudian 3 kali 9, 27, tambah 2, 29 ya. Nah, ini dia, suku ke-7. Ini langsung seperti ini boleh. Kalau mau pakai rumus, untuk UN barisan geometri itu adalah A dikali R pangkat N-1, di mana R itu rasionya. Di sini kan selalu dikali 3 ya. Nah, selalu dikali 3 berarti nanti rasionya 3. Kemudian suku ke-7, N-nya masukkan 7, A-nya adalah tadi di sini 4. Kali 3 pangkat 7 kurangi 1. Ya, 7 kurangi 1 hasilnya 6. Sehingga ini sama aja 4 dikali 3 pangkat 6. Nah, 3 pangkat 6 itu 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3-nya ada 6. Sini kalau 3 kali 3 9, kali 3 27, kali 3 81, kali 3 24 3 ya. Dan kali 3 lagi diperoleh kali 3 itu 24 3 kita kalikan 3 7 2 9 ya. Nah,
Sehingga hasilnya akan sama. 9 kali 4, 36, nyimpan 3. 4 kali 2, 8, tambah 3, 11. 1. 4 kali 7, 28, tambah 1, 29. Nah ini. Hasilnya akan sama. Ya. Next, kita ke nomor 8. Nah, ini sudah masuk rumus relasi fungsi. Perhatikan diagram panah ini. Tentukan relasi yang tepat. Nah, ini 1 kok relasinya 5. 2 relasinya 10. 3 relasinya 15. Relasi yang tepat berarti adalah 1 itu 1/5 ya. 1/5 dari 5. 2 juga 1/5 dari 10. 3 itu 1/5 dari 15. Dan seterusnya sampai 6 adalah 1/5 dari 30. Maka relasi yang tepat adalah 1/5 dari. Ya. Oke. Yang B, nyatakan dalam diagram Kartesius. Oke, ingat kalau diagram Kartesius nanti ada sumbu X dan ada sumbu Y ya. Nah, kalau kita gambarkan di sini sumbu X nanti domainnya ya. Sedangkan sumbu Y kodomainnya. Sumbu X-nya kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti ini. Nah, masuk pakai penggaris ya, skalanya harus sama. Kemudian untuk B 5, 10, 15, 20, 25, 30. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Nah, kita hubungkan. 1 pasangannya 5 seperti ini. Nah, 2 pasangannya 10. 3 pasangannya 15. 4 pasangannya 20. 5 pasangannya 25. 6 pasangannya 30. Nah, ini dia untuk diagram Kartesius. Bagaimana himpunan pasangan berurutannya? Nah, untuk himpunan pasangan berurutan HPB ya. Ini diawali kurung kurawal, kemudian tadi 1 pasangannya 5 ya. 1,5. Kemudian 2 pasangannya 10, 2,10. Nah, setiap diagram panah itu kita hubungkan ya, kita pasangkan. 4,20, 5,25, 6,30. Kemudian kita tutup juga dengan kurung kurawal. Oke, mudah ya. Next, soal yang ke-9. Diketahui himpunan berikut. M adalah himpunan X di mana X kurang dari 5 dan X anggota. Itu elemen sama aja anggota ya. Anggota bilangan asli. Oke, bilangan asli kita mulai dari 1 sehingga domainnya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, karena kurang dari 5, 5-nya nggak ikut ya. Kemudian kodomain yang N. Membacanya seperti ini, X di mana X lebih dari 10, kurang dari 20, X anggota bilangan genap. Bilangan genap yang lebih dari 10 adalah 12, 14, 16, kurang dari 20 sampai 18 ya. Nah, untuk mencari range-nya kita harus cek dulu ini diagram panahnya ya, pakai relasi ini. Faktor adalah pembagi ya. Nah, kita cek domainnya di sebelah kiri 1, 2, 3, 4. Kodomain di sebelah kanan 12, 14, 16, 18. Kita cek. 1 apakah faktor dari 12? Nah, karena 1 membagi semua bilangan, ini 1 membagi semuanya. Nah, kita hubungkan ya. Kemudian 2 membagi semuanya karena dia bilangan genap. Bilangan genap pasti bisa dibagi oleh 2 ya. Kemudian 3 bisa membagi 12, tapi tidak bisa membagi 14, 16 ya. Dan bisa membagi 18. Kemudian 4 itu hanya bisa membagi 12 dan juga membagi 16. Nah, di sini daerah kawannya atau kodomainnya ternyata semua punya pasangan.
Sehingga range-nya sama dengan kodomain ya. 12, 14, 16, dan 18 ya. Next, soal terakhir. Diketahui himpunan A itu ada 2 dan 3 dan himpunan B 12, 13, 14, dan 15. Tentukan A. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B. Ingat, kalau pemetaan yang mungkin dari A ke B itu adalah yang belakang ya, jumlah anggota yang B dipangkatkan anggota yang A. Nah, yang B itu kan anggotanya ada 4 nih. 4, anggota A itu ada 2. Sehingga 4 pangkat 2 itu 4 kali 4 ya. Diperoleh hasilnya 16. Untuk yang B, banyaknya pemetaan yang mungkin dari B ke A, itu kebalik tadi ya. Kalau A ke B itu B pangkat A, kalau B ke A berarti A pangkat B. Banyaknya anggota A dipangkatkan banyaknya anggota B. Anggota A itu ada 2 ya, ini 2 dan 3. Anggota B ada 4, sehingga 2 pangkat 4 bukan 2 kali 4 ya, tapi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Banyak 4 kali. Sehingga diperoleh, oh ini kebetulan sama yaitu 16. Begitu ya. Oke, terima kasih sudah belajar dengan Bu Sani. Semoga hasil PTS-nya memuaskan. Jangan lupa belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.